Situasi terbaru kirap pusaka Pura Mangkunegaran Surakarta 7 Juli 2024 dilengkapi dengan penjelasan perbedaan Pura Mangkunegaran Surakarta dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Tahun Baru Jawa merupakan perayaan terpenting bagi orang Jawa. Peringatan Tahun Baru Jawa dimulai pada hari pertama bulan Sura di Penanggalan Jawa yang dibuat oleh Ingkang Sampeyan Dalem Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Prabu Hadi Hanyokro Kusumo. Tahun Baru Jawa biasanya diperingati pada malam hari setelah terbenamnya matahari. Untuk sebagian masyarakat, pada malam 1 Suro dilarang untuk kemana-mana, kecuali untuk berdoa ataupun melakukan ibadah lain. Adapun tradisi malam Tahun Baru Jawa meliputi antara lain: 1. Topo bisu, yaitu meditasi dalam keheningan atau tidak berbicara. 2. Tirakatan dan tuguran, yaitu meditasi dengan cara begadang semalaman, melakukan refleksi diri dan berdoa. Banyak orang juga menziarahi makam dan tempat ibadah selama bertirakat. 3. Ruwatan atau dan pagelaran wayang kulit, yaitu adat membersihkan secara spiritual seperti rumah atau bangunan dari roh jahat. 4. Kirap budaya Mubeng Beteng yang diadakan oleh Kasunanan Surakarta, sebuah tradisi membersihkan benda pusaka keraton dan kirap kerbau albino atau kebo bule. 5. Kirap Mubeng Beteng yang diadakan oleh para pewaris dinasti Mataram Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, Pura Mangkunegaran, dan Keraton Surakarta, sebuah tradisi dengan tidak berbicara atau topo bisu, berkeliling melintasi tembok keraton seperti yang dilaksanakan Minggu malam 7 Juli 2024 saat ini di Pura Mangkunegaran. Topo bisu bermakna mengesampingkan hal-hal yang negatif serta melambangkan keprihatinan dan introspeksi diri. Kirap Mubeng Beteng di Pura Mangkunegara atau kirap pusaka malam 1 Suro hari Minggu 7 Juli 2024 kali ini memiliki rute yang lebih jauh dari tahun sebelumnya yang hanya mengitari komplek Pura Mangkunegaran. Kali ini ada tambahan rute ke arah Ngarsopuro dan Jalan Slamet Riyadi, serta kembali mengitari tembok Pura Mangkunegaran. Jadi, jarak yang ditempuh peserta kirap kali ini sekitar 3 km. Acara kirap pusaka tahunan kali ini diselenggarakan mulai pukul 19.30 dengan titik awal di Pura Mangkunegaran. Rute kirap dengan melewati koridor Ngarsopuro dan Jalan Slamet Riyadi ini juga pernah dilakukan pada masa pemerintahan Mangkunegara 9. Kirap pusaka kali ini dilepas Sampeyan Ingkang Jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10, Pangeran Sepuh GPH Paundrokarna Jiwo Suryonegoro menjadi cucuk lampah
kirap pusaka memperingati malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran. Hadir dalam kirap anggota DPR Arya Bima, Wakil Wali Kota Teguh Prakosa, Putri Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan istri Erina Gudono, serta anak Ketua DPR Puan Maharani, Diah Pikatan Orisa Putri Habrani. Kirap pusaka Pura Mangkunegaran tahun ini diikuti oleh ribuan peserta dengan mengenakan busana Jawa lengkap. Para peserta sejak sore hari sudah berada di Komplek Pura Mangkunegaran mengenakan pakaian adat beskap warna hitam bagi laki-laki dan kebaya warna hitam bagi perempuan. Pura Mangkunegaran Solo kali ini mengarak 6 pusaka, dan para peserta selama perjalanan kirap tidak boleh berbicara atau wajib melakukan topo bisu. Selama perjalanan kirap pusaka, peserta tidak memakai alas kaki, tidak melakukan swafoto atau selfie. Artinya, selama perjalanan kirap pusaka, para peserta selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kota Surakarta atau Solo memiliki 2 ikon budaya dan sejarah, yakni Keraton Kasunanan Solo dan Pura Mangkunegaran. Berikut penjelasan bagi yang belum dapat membedakan antara Keraton Kasunanan Solo dengan Pura Mangkunegaran Solo. 1. Berdasarkan sejarah berdirinya, Keraton Solo atau Kasunanan Surakarta Hadiningrat berdiri pada tahun 1745. Didirikan oleh Pakubuwono III sebagai pengganti Keraton Kartosuro yang hancur akibat geger Pacinan pada tahun 1743. Kemudian, pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Salap atau yang sekarang dikenal sebagai Kota Solo atau Kota Surakarta. Keraton Solo merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam. Melalui perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo dan Kasultanan Ngayogyakarta, Keraton Yogyakarta. Keraton Solo dipimpin oleh Sunan Pakubuwono III, sedangkan Keraton Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Kedua pemimpin tersebut adalah kakak adik, putra dari Sunan Amangkurat IV, penguasa Kerajaan Mataram Islam. Sementara itu, Pura Mangkunegaran berdiri setelah Keraton Solo, yaitu tepatnya pada tahun antara 1757 sampai dengan 1946. Berdirinya Pura Mangkunegaran berawal dari kekecewaan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang tidak diikutkan dalam perjanjian Giyanti. Padahal Raden Mas Said merupakan anak dari putra tertua Sunan Amangkurat IV yang bernama Pangeran Arya Mangkunegara. Namun, Pangeran Arya Mangkunegara diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal di sana karena melawan VOC.
Akibat kekecewaan itu, Raden Mas Said melakukan perlawanan baik terhadap Sunan Pakubuwono III, terhadap Sultan Hamengkubuwono I, maupun terhadap VOC. Sebagai jalan tengah, akhirnya digelar jalan damai melalui perjanjian Salatiga atau Kali Cacing pada tanggal 17 Maret 1757. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran serta diberi wilayah otonom yang merupakan cikal bakal Pura Mangkunegaran, yaitu hak untuk menguasai wilayah Lungguh di sebelah utara, timur, dan tenggara ibu kota Kasunanan Surakarta. Luas wilayah tersebut secara relatif adalah 49% wilayah Kasunanan Surakarta setelah tahun 1830. Wilayah itu kini mencakup bagian utara kota Surakarta, yaitu seluruh wilayah Kecamatan Banjarsari dan sebagian wilayah sisi utara Kecamatan Jebres, Surakarta, seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Ngawen dan Semin di Kabupaten Gunung Kidul. 2. Status pemerintahan. Keraton Solo merupakan sebuah kerajaan atau kasunanan yang dipimpin langsung oleh seorang raja yang bergelar Sunan atau Sultan. Sementara itu, Pura Mangkunegaran merupakan sebuah kadipaten yang berada di bawah pemerintahan Keraton Solo. Berbeda dari kadipaten pada masa-masa sebelumnya, Mangkunegaran memiliki otonomi yang sangat luas karena berhak memiliki tentara sendiri, dikenal sebagai Legiun Mangkunegaran yang independen tanpa intervensi dari Kasunanan Surakarta. 3. Gelar penguasa. Keraton Solo dipimpin oleh seorang yang bergelar Sunan atau Sultan, sedangkan Pura Mangkunegara dipimpin seorang bergelar Adipati. Penguasa Keraton Solo saat ini adalah Sunan Pakubuwono ke-12 dan penguasa Kadipaten Mangkunegaran saat ini adalah Bre Cokrohutomo Wirasujiwo yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10. 4. Cakupan wilayah antara Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran pun berbeda. Mangkunegoro I memiliki daerah kekuasaan meliputi wilayah Kedaung, Matesih, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Ya, sebagaimana sudah tertulis dalam perjanjian Salatiga atau Kali Cacing. Mulai bulan September tahun 1946, Mangkunegoro VIII menyatakan bergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, revolusi sosial di Solo pada tahun 1945 sampai dengan 1946 menyebabkan Pura Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Walaupun demikian, Pura Mangkunegaran tetap memegang komitmen untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Sementara itu, sejak pengakuan de facto pada 16 Juni 1956, pemerintah Kota Solo memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri. Maka sejak itu Keraton Kasunanan Solo dan Pura Mangkunegaran tidak memiliki
kekuasaan dalam pemerintahan. Kini, keberadaan keduanya merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan sekaligus wisata sejarah di kota Solo. Keraton Kasunanan Solo dan Pura Mangkunegaran sekarang menjadi salah satu ikon cagar budaya dan destinasi wisata sejarah di kota Solo. Arsitektur dan sejarah tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun dari mancanegara. Megahnya bangunan Istana Mangkunegaran menjadi magnet bagi wisatawan untuk mengunjungi dan belajar akan sejarah dan budaya di dalamnya. Pura ini bahkan pernah digunakan oleh Kaisang Pangarep, putra kedua Presiden RI saat ini, saat menikah dengan Erina Gudono sebagai tempat resepsi pada tahun 2022 lalu. Istana atau Pura Mangkunegaran terdiri dari dua bagian utama, yaitu pendopo dan dalem atau rumah, yang diapit oleh tempat tinggal keluarga raja. Hal yang menarik adalah keseluruhan istana dibuat dari kayu jati yang bulat atau utuh. Pendopo adalah joglo dengan 4 soko guru atau tiang utama yang digunakan untuk resepsi dan pementasan tari tradisional Jawa. Ada seperangkat gamelan yang dinamai Kiai Kanyut Mesem. Gamelan yang sebagian besar masih lengkap ini dimainkan pada hari-hari tertentu untuk mengiringi latihan tarian tradisional. Di dalam dalem atau rumah terdapat peringgitan, ruang di mana keluarga menerima pejabat. Ruangan ini juga digunakan untuk mementaskan wayang kulit. Di dalam peringgitan ada beberapa lukisan karya Basuki Abdullah, pelukis kenamaan Solo. Dalem atau rumah juga digunakan untuk memajang berbagai koleksi barang peninggalan berharga yang bernilai seni dan bernilai sejarah yang tinggi. Terdapat koleksi topeng-topeng tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, kitab-kitab kuno dari zaman Majapahit dan Mataram, koleksi berbagai perhiasan emas, dan koleksi beberapa potret Mangkunegara. Pura Mangkunegaran juga memiliki perpustakaan yang disebut Reksa Pustaka. Koleksi topeng tradisional dari berbagai daerah di Indonesia seperti Solo, Yogyakarta, Cirebon, Madura, dan Bali. Beberapa koleksi topeng dari Cina. Pengunjung dapat memperoleh berbagai souvenir dan cenderamata di Pareanom Art Shop. Berikut info tentang Pura Mangkunegaran berkaitan dengan lokasi, jam buka, dan harga tiket masuknya. Tempat wisata sejarah Pura Mangkunegaran ini berada di pusat kota tepatnya di Jalan Ronggo Warsito, Keprabon, Banjarsari, Surakarta. Sehingga pengunjung bisa menemukan dan mengunjunginya dengan mudah. Istana Mangkunegaran buka setiap hari dan tutup setiap tanggal merah dan libur nasional. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu dari pukul 9.00 sampai dengan 15.00 WIB. Setiap hari Senin Wage dan Kamis jam buka dimulai dari pukul 9 dan sampai pukul 14.00 WIB. Saat kesini,
Pengunjung diwajibkan membayar tiket masuk sesuai dengan kategori yang berlaku. Untuk wisatawan domestik, tarif tiket yang dikenakan yakni sebesar 30.000 per orang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Dan untuk pelajar hanya perlu membayar sebesar Rp20.000. Saat memilih berlibur ke sini, pengunjung bisa melakukan berbagai kegiatan seperti mengikuti gala dinner, latihan tari tradisional, mengunjungi perpustakaan dan museum, melihat gamelan, keliling pura, dan melihat arsitektur bangunan. Bagi pengunjung yang ingin berlibur ke tempat ini, silakan disiapkan kamera untuk hunting foto atau video dan wajib menjaga kebersihan dan juga kelestarian dengan tidak merusak apapun. Kita beralih ke destinasi wisata Keraton Kasunanan Surakarta yang juga terletak di pusat kota Solo, yaitu di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pembangunan Keraton Surakarta dilakukan dari tahun 1743 hingga 1745. Konstruksi bangunan keraton menggunakan bahan kayu jati yang diperoleh dari alas tetu di dekat kota Wonogiri. Arsitek keraton ini adalah Pangeran Mangkubumi, kerabat susunan Raja Solo yang kelak memberontak dan berhasil mendirikan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Jadi, tidak mengherankan jika bangunan kedua keraton Yogyakarta dan Surakarta ini memiliki banyak kesamaan. Setelah pembangunan selesai, keraton baru yang diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat tersebut resmi digunakan oleh Raja pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Bila ingin mengunjungi keraton ini, pengunjung harus mematuhi berbagai peraturan. Antara lain tidak mengenakan topi, kacamata hitam, celana pendek, sandal, dan jaket. Bila sudah terlanjur bercelana pendek, maka dapat meminjam kain bawahan untuk digunakan selama di sekitar kawasan keraton. Mengunjungi Keraton Solo dari arah depan dapat terlihat susunan kota lama khas Jawa, sebuah bangunan keraton yang dikelilingi oleh alun-alun, pasar klewer, dan Masjid Agung Surakarta. Memasuki bagian depan keraton terdapat bangunan Sasana Sumewa dan sebuah meriam berbahan perunggu bernama Kiai Roncoworo. Bangunan ini dulunya digunakan sebagai tempat pasewaan agung, yaitu pertemuan antara raja dan para bawahannya. Di tempat ini pengunjung masih dapat melihat Dampar Kencono atau singgasana raja yang terletak di Siti Hinggil Lor. Pengunjung tidak diperbolehkan menaiki area ini sebab tempat ini sangat dihormati dan dianggap keramat. Dari Siti Hinggil, pengunjung akan memasuki Kori Renteng, Kori Mangu, dan Kori Brojonolo. Mereka yang melewati pintu-pintu ini diminta untuk meneguhkan hati, membuang rasa ragu, dan memusatkan pikiran untuk selalu waspada. Kemudian pengunjung sampai ke pelataran Kamandungan Lor, kemudian Sri Manganti, dan akhirnya museum keraton bernama Museum Keraton Surakarta Hadiningrat. Terima kasih, sampai bertemu di vlog-vlog berikutnya.